Halo teman-teman Mad Genius, kembali lagi di Mad Genius. Kita mau bahas lagi nih beberapa produk Sony. Tapi kali ini bukan barang baru. Sebenarnya barang ini memang masih baru sih hitungannya, cuman karena udah ada beberapa lensa yang muncul, sekarang kita review aja karena memang banyak juga yang pengen cari-cari produk ini nih teman-teman. Lensa 2470 GM2. Nah, ini upgradean dari GM pertama nih teman-teman. Nah, di sini saya lagi ada megang dua. Yang pertama GM yang lama, sebelumnya game yang pertama. Terus yang kedua ini GM2 ada di kamera A74 nih. Saya lagi megang A74 kameranya. Jadi akan kita tes nih teman-teman untuk fisik dan beberapa perbedaan. Nah, sebelum itu teman-teman, saya mau ngasih tahu nih teman-teman, kalau teman-teman mau beli kamera dan lensa bisa di Mad Genius nih teman-teman. Mad Genius itu punya platform juga yang tersedia ada di Tokopedia, terus Shopee, terus ada Bibli, dan juga ada Lazada teman-teman. Nah, teman-teman bisa beli di beberapa platform kita Mad Genius yang tadi saya sebutin. Terus lensa ini merupakan lensa Imon yang model all round ya teman-teman ya, dengan berat sekitar 695 gram. Dan memiliki ukuran fisik ya, diameternya sekitar ya, ukuran fisik ya teman-teman ya, sekitar 8 cm dengan panjang sekitar 12 cm. Nah gitu teman-teman, ini dia 2470 GM2. Nah terus ukuran dari lensa ini dibandingkan dengan lensa yang sebelumnya nih teman-teman, kalau dilihat itu memang lebih pendek dan ini lebih agak panjangan dikit gitu. Nah teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Ini yang GM2 dan ini game yang sebelumnya. Kalau dilihat memang kan tadi saya sudah bilang fisiknya sendiri lebih tinggian yang GM sebelumnya daripada yang baru nih. Tapi yang uniknya nih teman-teman, kalau dia memang lebih dia yang GM2 itu memang lebih pendek. Tapi keunikannya salah satunya adalah dia mempunyai ring untuk aperture nih teman-teman. Nih, kalau yang sebelumnya dia nggak punya. Kalau ini udah ada nih ring aperture-nya. Yang teman-teman bisa atur aperture-nya itu lewat langsung memutar ringnya nih teman-teman. Kalau sebelumnya kan nggak ada nih teman-teman, seperti ini. Saya contohkan. Nah, gitu teman-teman. Nah ini. Nah salah satu keunikannya lagi di GM2 ini teman-teman, dia punya iris lock. Nah iris lock ini untuk mengunci nih bagian aperture yang otomatis sama yang untuk ukuran nih teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman, saya mau ke yang A, yang logo A ini, saya putar. Nah udah ke A, saya kunci iris locknya nih, dia tidak bisa diputar teman-teman. Oh, tetap fokusnya ke sini. Nah tapi kalau saya ke iris locknya ke aperture-nya saya kasih ke yang bagian angka atau 22 lah ya di sini teman-teman, terus saya lock, dia nggak bisa ke A teman-teman, seperti itu. Keren kan, yang game tuh lebih maksimal lagi nih teman-teman. Nah nih teman-teman, untuk 2470 GM2 ini tadi saya mau kasih tahu nih teman-teman, kalau misalkan aperture-nya itu teman-teman bisa pilih dari 22 sampai 2.8 nih teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman atur. Nah salah satu perbedaannya nih teman-teman ya, selain tadi aperture, terus iris lock-nya dari GM sebelumnya, ada lagi nih teman-teman, yaitu click on off nih. Apa sih kegunaannya? Nah ini teman-teman, kan di sini udah mempermudah ya, untuk aperture-nya bisa diganti dari sini ringnya. Nah ini juga membantu teman-teman untuk biasanya ada yang pengen dia pakai untuk kamera doang atau mungkin video yang biar senyap nih teman-teman. Kalau misalkan dia di click on, ini dia kalau dibilang nggak kasar sih teman-teman, kayak ada klip gitu, nah, ada suara sedikit sih gitu kan untuk pergantiannya gitu. Jadi ada pergantiannya. Nah ini teman-teman. Nah cuman kalau dia di click off gini, dia ini aperture-nya itu bener-bener nggak ada suara teman-teman, jadi halus, lembut, smooth gitu, senyap lah. Biasanya difungsikan biar kalau untuk teman-teman yang suka video enak nih teman-teman, jadi dia bisa lembut gitu tanpa ada suara sama sekali gitu teman-teman perbedaannya. Nah nih teman-teman, salah satu perbedaannya lagi yang terlihat di sini adalah tombol fokusnya nih teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat dari sini tombol fokusnya sama-sama punya ya teman-teman. Ini yang sebelumnya
Ya 2470 game yang pertama, dan yang kedua juga punya. Nah, yang membedakan apa nih teman-teman? Nah, ini dia. Dia punya kedua nih teman-teman. Jadi tombol fokusnya, fokus bottomnya juga ada dua nih teman-teman. Nih, kalau yang di sini cuma satu gitu. Terus ini untuk mempermudah kamu untuk mengambil foto mode potret atau vertikal teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya pasang dulu. Sorry. Ini teman. Nah, ini kalau mau vertikal, teman-teman bisa cek nih. Lihat tombolnya di sini. Nah, kalau misalkan potret juga nih, teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi mempermudah banget nih. Nah, salah satunya juga yang paling keren dari JM2 ini, teman-teman. Dia itu punya tombolnya ini bisa di custom, teman-teman ya. Untuk mempermudah. Dan terus di sini juga ada tombol switch untuk memasang mode fokus antara auto dan manual. Sebenarnya yang sebelumnya juga ada nih teman-teman, autofocus dan manual nih teman-teman. Cuman yang membedakan adalah dia ada di sampingnya. Jadi semuanya didesain sesuai mempermudah lah teman-teman untuk teman-teman yang suka foto mau vertikal atau potret seperti itu. Nah, yang membedakan salah satu nih teman-teman dari sebelumnya, salah satu yang membedakan juga ada lagi nih teman-teman, yaitu fitur smooth and tight. Di sini berfungsi banget ya smooth dan tightnya ini untuk zoom nih teman-teman. Kenapa sih? Nah, yang sebelumnya nih teman-teman bisa saya kasih unjuk dulu, dia tidak ada nih teman-teman. Nah, kalau dia di JM2 dia ada. Ini untuk membantu banget nih teman, mengontrol zoom, smooth zoom apabila ringnya diputer itu jadi smooth. Waktu lagi tight nih teman-teman, ini saya ganti, dia itu fiturnya agak keras gitu, jadi sehingga lebih agak lambat. Nah, kalau lagi di smooth itu dia lebih ringan teman-teman tuh. Nah, keuntungannya sih apa sih ya teman-teman ya? Nah, keuntungannya itu menjadi lebih stabil ketika zooming. Nah, bisa banget buat videografer yang nggak mau pakai gimbal nih, jadi lebih enak nih teman-teman. Pemutarannya lebih, ini saya nggak pelan-pelan ya teman-teman, emang keras dia ya, agak versinya kalau dibilang jadi lebih lambat. Nah, kalau ini cepet ya teman-teman. Itu. Nah, salah satu yang menguntungkan dari JM2 ini yang upgrade-annya itu memang diutamakan memang desainnya teman-teman, yang membantu banget nih untuk fokus manual, fokusnya tombolnya dekat, jadi enak teman-teman. Pas saya ganti dia langsung otomatis dengan jari kita lebih dekat gitu, simple. Istilahnya mempermudah lah. Pada sisi depannya juga nih teman-teman ada perbedaan, yaitu adanya jendela filter. Nah, hal ini tidak ada di lensa sebelumnya nih teman-teman. Lensa maksudnya game yang sebelumnya teman-teman ya, cuma ada di game tuh. Dia ini punya jendela filter. Kamu dapat dengan mudah memasang filter ND dengan jendela ini nih teman-teman. Pada coating lensa adalah F-coating ataupun fluorine. Lapisan fluorine ini digunakan untuk menangkal minyak, air, dan kontaminan lainnya teman-teman nih. Di depan ini untuk fluorinnya. Nah, bahan dari lensa ini dibuat untuk tahan debu dan udara yang lembab. Nah, teman-teman juga bisa bawa ini untuk lensanya ke alam nih teman-teman. Jadi membantu banget nih teman-teman dengan tahan debu dan lembab ini. Nah, lapisan dari nano airnya juga meredam silau ataupun ghosting dari pantulan internalnya nih teman-teman. Nah, untuk kualitas bokehnya sendiri, G Master ini juga terlihat bagus banget nih teman-teman di lensa 2470 GM2 yang mempunyai 11 bilah, aperture yang pada lensa menjadikan bokeh bulat, sempurna, dan mengurangi efek union ring pada bokehnya nih teman-teman. Nih teman-teman, lensa yang dibuat dengan kaca optik konvensional biasanya mengalami kesulitan menangani abrasi kromatik nih. Nah, itu mengakibatkan kontras, kualitas warna, resolusi gambar menjadi lebih rendah. Maka dari itu Sony menciptakan kaca ED ya yang ada di lensa Cell 2470 GM2 ini yang dikembangkan dan disertakan dalam lensa tertentu. Nah, kaca ini meningkatkan abrasi kromatik loh secara signifikan pada rentang telefoto. Nah, itu memberikan
kontras terbaik di seluruh gambar, bahkan pada pengaturan apertur besar nih. Keren kan? Nih teman-teman, di lensa biasanya ada abrasi sferis yang kita bisa sebutkan sedikit ketidaksejajaran sinar cahaya yang diproyeksikan pada bidang gambar melalui lensa sferis nih. Nah, yang disebabkan oleh perbedaan bias di titik-titik yang berbeda di lensa, dan ketidaksejajaran tersebut dapat mengurangi kualitas gambar dalam lensa apertur lebar nih. Nah, terdapat solusi nih di lensa 2470 GM2 ini, itu menggunakan satu atau beberapa elemen khusus nih ya, berbentuk asferis di dekat diafragma untuk mengembalikan kesejajaran di bidang gambar. Itu fungsinya untuk mempertahankan ketajaman dan kontras yang tinggi meski pada apertur maksimum. Nah, elemen asferis ini dapat digunakan pada titik lain di jalur optik untuk mengurangi distorsi. Terus elemen asferis ini yang didesain dengan baik dapat mengurangi jumlah total elemen yang diperlukan sehingga mengurangi ukuran berat lensa secara keseluruhan. Nah, jadi ini teman-teman, elemen asferis ED itu merupakan lensa asferis yang diproduksi dari kaca ED atau kita sebut extra low dispersion. Nah, kaca ED ini secara efektif meredam abrasi warna, sedangkan profil asferis yang dapat secara akurat mengimbangi berbagai abrasi optik nih. Nah, diantaranya abrasi spheri, koma, dan distorsi. Nah, karena elemen asferis ED memadukan fungsi kaca ED atau yang kita sebut tadi extra low dispersion dan profil asferis dalam satu elemen, maka keduanya dapat digunakan untuk membuat lensa yang ringan dan ringkas yang memberikan performa optik tinggi. Nah nih teman-teman, ada lagi nih yang di 2470 GM2 bokehnya yang menjadi lebih cantik karena adanya lensa XA atau asferis ekstrim. Ini lensa yang sangat jauh sulit dibuat daripada jenis lensa bulat sederhana yang lainnya, karena elemen lensa XA atau asferis ekstrim yang baru mencapai tingkat presisi permukaan sangat tinggi yang dibuat untuk tidak lebih dari 0,01 mikron dengan teknologi inovatif untuk menghasilkan kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, tujuannya ini membuat resolusi tinggi dan bokeh tercantik yang pernah Anda lihat. Motor linear pada lensa ini juga terdapat 4 untuk menghasilkan AF yang responsif, cepat, dan halus. Selain itu, gambar yang dihasilkan juga tetap tajam dan jernih karena adanya elemen extreme espressical dan extreme low dispersion nih teman-teman gitu. Nah, untuk jarak fokusnya juga nih teman-teman, lensa juga bisa semakin dekat nih dengan ukuran 30 cm untuk lensa yang ukuran 70 mm dan 21 cm untuk lensa yang 24 mm nih. Bisa dipakai untuk close up juga. Breathing focus merupakan salah satu hal yang kurang disukai banget nih teman-teman untuk videographer. Nah, pada lensa 2470 GM2, hal tersebut dapat diminimalisir. Jadi kamu dapat menyalakan juga fitur ini di kamera nih teman-teman. Nggak ada lagi jadinya perubahan gambar yang terlihat goyang, yang sangat ekstrim akibat fokus yang berubah seperti itu. Nah, gimana teman-teman menurut kalian di video kali ini untuk bahas lensanya? Nah, menurut teman-teman gimana nih untuk lensa 2470 GM2-nya? Apakah teman-teman udah ada yang punya? Atau mungkin masih bertahan dengan 2470 GM yang biasa? Pastinya nih teman-teman, kita mau ngasih tahu 2470 GM2 ini kita ada cashback juga. Teman-teman bisa order di platform yang tadi kita sebutin di awal. Teman-teman bisa cek untuk lensanya gitu. Pastinya kamera juga ada nih teman-teman ya. Untuk promo-promonya semua ada, teman-teman bisa temukan. Nah, untuk teman-teman ya pastikan juga yang suka dengan video ini, jangan lupa juga ya teman-teman untuk di like dan juga boleh di share, dan juga video-video kami yang lainnya. Siapa tahu juga teman-teman penasaran video yang lain yang belum pernah kita bahas, bisa komen juga nih teman-teman biar kita bahas dan kita ulas sama-sama. Pastinya gitu dengan Mad Genius juga ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton untuk YouTube kita. Untuk kali ini sampai jumpa dan temukan video kita, tonton terus untuk hari-hari berikutnya untuk minggu depan. Bye bye.